Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernanda Arik Prasetyo, NIM 4303020027. Saya dari kelas 1B, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Tauhid yang diampu oleh Bapak Muhammad Mustolwik Alwi, MPD. Dalam video ini saya akan menerangkan atau meringkas 3 materi, yaitu yang pertama awal mula perpecahan umat Islam, yang kedua yaitu aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan yang ketiga yaitu perkembangan Islam dari masa klasik ke modern. Yang pertama yaitu awal mula perpecahan umat Islam. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan semakin memuncak sehingga terjadilah Perang Jamal, yaitu perang antara kubu Ali dengan kubu Aisyah, dan Perang Siffin, yaitu perang antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Berawal dari situlah akhirnya timbul berbagai aliran dalam umat Islam. Masing-masing kelompok juga terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yaitu Khawarij, ialah suatu sekte atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau takhim dalam Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bugat atau kelompok pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan mengenai persengketaan khilafah. Lalu materi yang kedua yaitu aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang pertama yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul di kota Bashrah atau Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 1105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Makhzumi Al-Ghazal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan aliran Mu'tazilah ini adalah karena Wasil bin Atha berpendapat bahwa Muslim berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Imam Hasan Al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Inilah awal kemunculan dikarenakan perselisihan antara murid dan guru. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauhkan diri. Mu'tazilah dalam etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Sebutan Mu'tazilah ini tidak bisa dipisahkan dari sosok Al-Hasan Al-Basri, salah seorang imam di kalangan tabi'in. Asy-Syihristani pernah mengatakan bahwa ada seorang lelaki mendatangi Al-Hasan Al-Basri seraya berkata, "Wahai imam dalam agama, telah muncul di zaman kita ini kelompok yang mengkafirkan dosa besar, dan dosa tersebut diyakini sebagai suatu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Mereka adalah kaum Khawarij. Sedangkan kelompok yang lainnya sangat toleran terhadap pelaku dosa besar, dan dosa tersebut tidak berpengaruh terhadap keimanan. Karena dalam mazhab mereka, suatu amalan bukanlah rukun dari keimanan, dan kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap kekafiran. Mereka adalah murji'ah umat ini. Bagaimana pendapatmu tentang permasalahan ini agar kami bisa menjadikannya sebagai prinsip dalam beragama?" Al-Hasan Al-Basri pun berpikir sejenak dalam permasalahan tersebut. Sebelum ia menjawab pertanyaan dari lelaki tersebut, Wasil bin Atha berseloroh, "Menurutku,
pelaku dosa besar bukanlah seorang mukmin. Namun ia juga tidak kafir, bahkan ia berada pada suatu keadaan di antara dua keadaan, tidak mukmin, tidak juga kafir. Lalu ia berdiri dan duduk menyendiri. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menyatakan jika Wasil telah memisahkan diri dari mereka, maka disebutlah ia dan para pengikutnya dengan sebutan Mu'tazilah. Lalu yang kedua, Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abdi Burdah Amir bin Abi Musa Al-Syari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Asy'ariyah menisbatkan pada namanya sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi di Basrah dan meninggal di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 1936 Masehi. Lalu yang terakhir adalah materi tentang perkembangan Islam dari zaman klasik ke zaman modern. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimbang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Padahal semangat awal dan misi paling mendasar dari gagasan teologi Islam atau tauhid sebagaimana tercermin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah liberatif, progresif, emansipatif, dan juga revolutif. Kemudian pemikiran kalam modern bermula dari kesadaran umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan pasca keruntuhan Bani Abbasiyah. Periode modern ini terjadi sejak tahun 1800-an sehingga sekarang. Pada periode ini muncul banyak tokoh yang menyerukan ide-ide sekaligus gerakan pembaharuan yang bermuatan misi peradaban Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.